Thank you, Lord. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan. Apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalani mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidup. Dia setia, katakan. Tuhan,
bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu Penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganmu. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Cries alone will I glory, though I could pride myself in that as one. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies couldn't equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the
of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, will I put pride myself in battle won. I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'm overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but the trophies couldn't equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I lay my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh, in Christ alone I find everything. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom, apa kabar? Semua sehat, semua bahagia, semua kuat? Bagus sekali jemaat Tuhan. Terima kasih untuk responnya. Meskipun saya nggak bisa melihat ekspresi Anda masing-masing, tapi saya percaya Anda selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita menunggu waktu PSBB berakhir dan transisi menuju kenormalan baru, kita masih mengadakan ibadah via daring seperti ini, yaitu di youtube.com/NWI Church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami ada akun media sosial, 2. Yang pertama itu ada di Instagram, yaitu @NWI Church, dan Facebooknya New Wine International Church. Silakan dicek untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dari gereja New Wine International Church. Jika Anda adalah jemaat yang ingin bergabung dengan gereja New Wine International, silahkan Anda mengisi formulir yang ada pada tautan berikut ini.
Sudah kelihatan di layar? Silahkan bergabung, isi yang lengkap datanya. Kami akan menghubungi Anda dan kita akan bergabung di dalam komunitas yang sehat, komunitas orang-orang percaya yang saling menguatkan. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Dan Bapak Ibu sekalian, gereja kita, New One International, mengadakan program yaitu interaksi secara langsung, tanya jawab tentang apa yang dibahas pada khotbah di setiap hari minggunya. Kita adakan acara ini dengan judul Lebih Dalam Lagi lewat Instagram, siaran langsung setiap hari Selasa jam 8 malam. Masih ingat akun Instagramnya? @NWI_Church. Dan di sana Bapak Ibu jemaat sekalian boleh bertanya lebih dalam lagi mengenai apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Hamba-hamba Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kemudian hari Jumat malam jam 19.30 Pastor Robert dan Lea Sutanto juga mengadakan konser lewat Instagram live. Anda bisa menikmati lagu-lagu pujian penyembahan yang selalu menguatkan kita. Silahkan Anda pantau terus Instagramnya @RobertLeaSutanto. Ada juga di Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Kami mengundang Anda Bapak Ibu sekalian untuk ikut memuji Tuhan, menyembah Dia bersama-sama. Dan jika Anda adalah jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, kemudian mengembalikan persepuluhan, atau Anda juga ingin memberikan sumbangan donasi Anda untuk pembangunan gereja, maka Anda bisa melakukan transfer lewat Bank Sentral Asia atau BCA atas nama GBI New One International di nomor rekening 002-308-1234. Kami juga punya program namanya 5.000 rupiahku. Ini adalah program yang didedikasikan untuk saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang sangat-sangat terdampak pandemi COVID-19. Dan jika Anda ingin terlibat dengan menyisihkan Rp5.000 Anda setiap harinya, maka Anda bisa mentransfer setiap 1 minggu atau 1 bulan. Anda kumpulkan dananya, silahkan kirim ke nomor rekening berikut ini, yaitu BCA atas nama GBI New One International di nomor 0700-177-696. Tetapi khusus untuk program ini, silahkan mencantumkan kode unik di belakangnya. Di belakang dari nominal yang Anda transfer, silahkan cantumkan nomor 019. Itu untuk program Rp5.000ku. Dan jika Anda ingin memberi, menabur atau mendonasi dengan menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya, Anda bisa memindai QR Code yang ada di layar. Kelihatan? Good! Dan sekarang jemaat Tuhan juga bisa memberi lewat situs. Silahkan langsung terhubung dengan kami di www.nwijkt.org/giveonline. Ada juga di layar saat ini. Dan kami ingin menyampaikan lewat pengumuman gereja ini kepada Anda semua yang telah terlibat di dalam program Rp5.000ku, maka sampai hari ini, per hari ini tanggal 7 Juni 2020, dana yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp24.631.903. Kami bersyukur pada Tuhan, dana yang Anda kirimkan ini dapat kami salurkan dalam bentuk makanan, pembersih tangan, dan segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh jemaat yang begitu terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu sudah jadi berkat buat mereka ya. Dan kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk terus bergabung, bergotong royong dengan satu semangat yang sama sesuai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Apalagi kita adalah orang-orang percaya yang percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita, tidak pernah terlambat waktunya. Dan Bapak Ibu sekalian, silahkan sekali lagi saya mengajak Anda untuk menyimak aktivitas gereja lewat akun Instagram yang ada di @NWI_Church. Kembali saya ingatkan juga di minggu ini bahwa kantor sekretariat gereja untuk sementara ini masih diliburkan sambil kita menunggu pengumuman terbaru dari pihak otoritas mengenai pelayanan yang bisa kami lakukan. Namun jika Anda benar-benar membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar, yaitu 0812-865-00101. Setelah pengumuman ini selesai, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu,
tenangkan hati, teduhkan pikiran. Kita akan fokus mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita masing-masing secara pribadi. Dan setelah firman Tuhan, kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Untuk itu, siapkan segala perlengkapan yang berhubungan dengan perjamuan kudus seperti roti, Anda punya biskuit, boleh digunakan crackers, kemudian untuk minumannya Anda bisa menggunakan anggur, teh, jus, apapun yang ada untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk bagikan tautan dari ibadah ini kepada sebanyak-banyaknya orang yang Anda kenal yang ada di kontak gadget Anda. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Immanuel. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Kami gak bisa lari dari Thank you. Thank you Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, thank you Lord. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Terima kasih berkat atas kami, berkati dalam kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hari ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang sedang hangat pada hari-hari ini, yaitu bicara tentang new normal, ya, atau normal yang baru atau keadaan yang baru. Sebenarnya kalau kita perhatikan kata new normal ini adalah sebuah kata yang biasa, yang kita alami. Cuma hari-hari ini dikarenakan ada COVID-19 sehingga pola kehidupan orang berubah dan sebagainya. Orang sekarang mesti keluar pakai masker dan sebagainya, sehingga ini merubah cara orang, cara hidup, bahkan makanan pun dan sebagainya itu berubah, dan itu disebut new normal. Dan padahal kalau kita melihat ketika pada waktu kami memutuskan untuk pindah dari rumah biasa ke apartemen, berarti kami harus menyesuaikan, itu adalah new normal. Ya, biasanya rumahnya lebih besar, sekarang pindah ke apartemen yang lebih kecil. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus disesuaikan lagi dari awal. Lalu begitu juga ketika kami memutuskan untuk tidak perlu punya pembantu, maka a new normal thing itu pun juga menjadi kenyataan, yaitu kami harus belajar untuk cuci piring sendiri, membersihkan sendiri, lalu nyapu, lalu kemudian mesti pel, lalu kemudian berapa waktu sekali ada orang datang untuk membersihkan apartemen dan sebagainya. Itu menjadi bagian new normal di dalam kehidupan kami. Ya, lalu kemudian juga kalau kita melihat seperti orang yang baru menikah, tadinya dia biasa single, walaupun mereka pacaran mungkin sudah beberapa tahun, sudah rasanya mengenal sehingga mereka mau membuat komitmen yang lebih dalam pernikahan, tetap mereka memasuki a new normal. Kalau dulu biasa sendiri atau paling-paling dengan keluarganya, sekarang berdua dengan suami atau istri dan hidup berdua tiba-tiba menjadi sepi aja semuanya. Dan it's a new normal yang harus dilakukan dan diadakan setiap hari. Arti daripada kata new normal adalah new normal is when you move out of your comfort zone into an unknown area. New normal adalah ketika Anda bergerak keluar daripada your comfort zone yang enak, yang terbiasa, menuju ke daerah yang tidak dimengerti atau ke tempat yang entah berantah atau yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, kalau kita melihat beberapa kali saya membaca di dalam surat kabar atau berita-berita yang saya baca, bagaimana seorang putri
dikarenakan ayahnya terkena COVID-19 sehingga harus masuk dalam ruang ventilator, ya. Lalu kemudian ayahnya mengonkan handphone di dalam ruangan isolasi tersebut, dan anaknya ini mendengarkan dari luar, memperhatikan keadaan ayahnya semakin turun sampai akhirnya meninggal. Ya, karena meninggal dia harus hidup sendiri. It's a new normal. Ya, jadi dia merasa kesepian, merasa sendiri dan sebagainya. Penyakit membuat kita menjadi hidup in a new normal. Ketika saya setelah selesai didiagnosis, setelah selesai pengobatan treatment penyakit yang saya alami, saya harus hidup dengan sesuatu yang tidak sama lagi seperti yang lalu, tapi hidup dengan hidup yang berbeda. Itu juga menjadi new normal buat saya. Saya makanannya harus diperhatikan, tidak boleh sembarangan, lalu harus tidur cukup, harus ada olahraganya, harus ada begini-begini. Yang mana dulu saya mungkin tidak terlalu memperhatikan. Tapi ini menjadi bagian new normal di dalam kehidupan saya. Dan demikian juga saya kira bagi banyak dari kita harus menyesuaikan dalam hidup setiap hari. Dalam bergereja, di dalam bersahabat, di dalam pertemuan, di dalam bekerja, ya, yang terang bahwa dengan new normal ini hidup akan lebih mahal daripada sebelumnya. Karena sekarang kita harus makanan harus kita masak sendiri, ataupun dalam arti kata kita harus memilih makanannya mesti yang bersih dan yang tentunya ada vitaminnya, proteinnya dan sebagainya, sehingga hidup tentunya menjadi lebih mahal daripada sebelumnya, karena kita untuk membuat tubuh kita kuat dan sebagainya ya. Demikian juga dengan kehidupan di dalam gereja, saudara, di dalam pelayanan, ya, di dalam pelayanan rohani, di dalam peribadahan kita setiap minggu dalam gereja ini menjadi berubah. Kita tidak tahu kapan akan kembali beribadah setiap minggu di gedung gereja yang kita biasa berbakti. Tetapi ke depan kita pasti, walaupun kita kembali kepada gedung tersebut, tetapi tidak sama seperti dulu. Pasti ada new normal yang akan terjadi. Nah, sekarang new normal yang terjadi dengan kita, dengan gereja adalah bagaimana gereja itu menjadi tiba-tiba berubah dari temu muka menjadi temu layar, atau temu melalui internet dan melalui TV, atau melalui komputer, melalui telepon, melalui iPad dan sebagainya. Dan hal ini tentunya membuat orang-orang menjadi begitu, di satu sisi menjadi ya baik, sisi lain menjadi terbatasi karena tidak bisa ketemu, tidak bisa salaman, tidak bisa ngobrol dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita bisa tetap menikmati firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan semua ya berita-berita yang baik yang menguatkan dan menghibur kita sekalian. Dan hari ini kita melihat bahwa ke depan, the future is here. Bahwa masa depan itu ada sekarang karena kita bergerak dengan internet. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya ingin sharekan buat kita secara singkat di dalam pelayanan kita ke depan, hari-hari ini ke depan. Yang pertama adalah ada kata intelligent. Yang kedua ada kata inovatif. Yang ketiga ada kata interaktif. Semua khotbah-khotbah yang disampaikan baik melalui internet, ya, yang ditayangkan melalui YouTube, Instagram, lalu melalui Facebook dan sebagainya, mereka berubah. Yang terang ada orang-orang yang punya handphone, maka kuotanya harus ditambah karena untuk menonton itu harus ada pakai kuota dan sebagainya. Hidup menjadi lebih mahal memang, saudara. Kata intelligent ini yang pertama adalah, intelligent artinya adalah brilliant, smart, cerdas atau pandai. Sekarang orang dengan cerdas, kita punya handphone namanya smartphone. Artinya telepon yang pandai, begitu saudara. Nah, kata intelligent ini berkaitan dengan sekarang kita tidak lagi pergi jauh-jauh, naik kendaraan, parkir, lalu kemudian naik ke atas gedung, lalu kemudian cari tempat duduk,
Lalu kemudian sebelum masuk gereja ke toilet dulu dan sebagainya. Sekarang tidak, dengan intelijen duduk di ruang tamu kita bisa menonton ibadah, kita bisa ikut beribadah. Bapak Ibu sekalian, intelijen di dalam Alkitab, kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris mengatakan, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Kata stream, perhatikan kata streaming, saudara, sebenarnya mengalir, ya. "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah sekarang kita melihat dengan cepat, dengan sigap, hal-hal yang baru bermunculan. Ya, kita melihat di mana-mana orang berkhotbah, di mana-mana YouTube, Facebook, orang-orang dengerin khotbah sehari malah bisa beberapa kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali dan sebagainya. Malah kalau saya melihat ini sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi. Orang menjadi lebih pandai karena hanya dengan smartphone dia bisa berada di ruang tamu, dia bisa berada di kamar tidur, dia bisa berada di depan rumah, dia bisa sambil jalan-jalan kecil sambil menonton semuanya ini. Inilah yang disebut smart. Ini yang disebut cerdas dan pandai. Tetapi perhatikan yang selanjutnya adalah kata intelligent, ya. Kata intelligent ini juga ada mengandung arti yang lain. Sebelumnya saya ingin katakan begini, we keep moving forward, opening new doors and doing new things because we are changed and life keeps leading us down new path. Try new things, don't be afraid. Jadi gereja akan terus maju ke depan, membuka berbagai pintu-pintu yang baru, pelayanan yang baru, dan melakukan hal-hal yang baru. Karena kita ini mau tidak mau kita berubah. Kita ini sedang berubah dan hidup ini membawa kita ke depan, ke arah yang baru. Mari kita coba hal yang baru, jangan ragu dan jangan takut. Contohnya saudara, saya berpikir tadinya dengan new things ini, saudara, dengan new normal ini, maka pelayanan-pelayanan menjadi berkurang dan sebagainya. Tapi ternyata pelayanan justru makin banyak, saudara. Setiap hari Jumat kami ada worship at home jam 7.30. Saudara, lalu hari Minggu selalu ada taping untuk kebaktian hari Minggu, ada pembukaan dan penutupan dan sebagainya. Lalu kemudian saudara, kita melihat lagi bahwa ternyata begitu banyak kesibukan-kesibukan yang terjadi, saudara. Bahkan ada beberapa permintaan untuk membuat devotion setiap hari, walaupun cuma hanya 5-10 menit, tetapi memberi devotion. Jadi menjadi lebih sibuk. Lihat, Alkitab berkata, lihat, hal yang baru sedang dikerjakan. Bukan, tidakkah engkau mengetahui? Hal-hal seperti inilah yang akan kita lihat ke depan di dalam new normal ini. Lalu hal yang kedua. Hal kedua berbicara tentang inovatif. Inovatif artinya new methods atau new ideas. Atau ide-ide yang baru. Ide-ide yang baru, bagaimana muncul, saudara, inovatif, cara-cara yang baru. Kita mungkin tidak akan pernah berpikir akan ada online service. Kira-kira mungkin tahun lalu kita tidak akan mungkin berpikir seperti itu karena belum perlengkapan, lalu persiapan, edit dan sebagainya begitu ribet dan begitu banyak. Tetapi lihat sekarang ini, karena situasi yang membawa kita seperti ini, maka kita mau tidak mau akan harus terlibat di dalam pelayanan seperti demikian. Hal-hal yang inovatif perlu terjadi, saudara, ya. Seperti sekarang orang memberi persembahan, mereka dulu mungkin kalau di dalam gereja yang lama, wah, kenapa mesti pakai QRIS? Kenapa mesti pakai credit card? Dulu saja saya ingat bahwa bagaimana orang mau ngasih pakai credit card aja, pakai EDC, mesin EDC, itu ditentang cukup lama. Tapi sekarang itu menjadi new normal. Ya, new normal. Sekarang menjadi sesuatu yang biasa karena orang-orang menjadi semakin inovatif di dalam menjangkau jiwa-jiwa, di dalam pelayanan, di dalam gereja ini sendiri. Ya, dan kita perlu tahu
firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara dan saya, kita ini adalah masterpiece di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mempunyai ide-ide yang baru itu adalah ide-ide yang memang Tuhan taruh dalam hati kita. Mari kita munculkan, mari kita lakukan untuk pelayanan Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 10 mengatakan demikian. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kata yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, pesan untuk gereja, juga pesan untuk saudara-saudara saya, bahwa kita ini adalah God's masterpiece. Gereja adalah God's masterpiece. Bukan gedungnya, tetapi Anda dan saya adalah God's masterpiece. Adalah bagaimana Tuhan melakukan ini, menciptakan kita dengan begitu ajaib dan begitu indah, saudara. Sehingga kita diinginkan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan. Melihat dan melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Kita bisa katakan, I am fearfully and wonderfully made. I am a divine masterpiece by God. Kita yang diciptakan. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kita melihat adalah pelayanan dari gereja ke depan ini akan berubah. Karena ini menjadi interaktif. Yang ketiga adalah ada kata interaktif. Kata interaktif ini artinya adalah connected. Berkaitan, berhubungan satu sama lain. Seringkali ketika saya melihat di YouTube, waktu di dalam kita siaran atau waktu lagi online, live. Kemudian ada orang bertanya, kita menjawab, ada orang bertanya, menjawab, welcoming them dan sebagainya. Menjadi interaktif. Sedangkan kalau di gereja kan kita hanya punya kecenderungan mendengar pengkhotbah berkata, paling-paling kita hanya bisa amin, tepuk tangan dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa berinteraktif dan saya percaya bahwa pelayanan ke depan akan lebih banyak interaksi, interaktif, connected kepada jemaat, kepada walaupun secara virtual, ya kita akan ada interaktif, ada hubungan, kaitan satu sama lain. Dan siapa yang tahu bahwa dengan keterkaitan itu kita bisa mendapatkan sahabat baru, teman yang baru, jemaat yang baru. Kita bisa bertemu dengan mereka yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Saya akan tutup sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ada dua kata-kata yang bagus, yaitu kata-kata yang baik adalah bagaimana persahabatan itu kita dapatkan melalui interaktif ini, saudara. A friend may be waiting behind a stranger's face. Sudah kata-kata yang pertama, yaitu bahwa ada seorang sahabat mungkin menunggu di balik kita perjumpaan kita, walaupun mungkin kita belum kenal tapi sudah berhubungan melalui Facebook ataupun melalui YouTube dan sebagainya, interconnected. Lalu yang kedua adalah kita berkata, we need all friends to help us grow and new friends to help us stay young. Artinya begini, yang pertama adalah kita memerlukan sahabat tetap yang lama. Teman-teman yang lama yang biasa berjemaat sudah bertahun-tahun, kita akan tetap memerlukan pertemanan, persahabatan dengan saudara-saudara yang lama. Tetapi juga ketika kita melakukan online, melakukan service online, streaming, maka kita juga bertemu dengan sahabat-sahabat yang baru. Kata-kata yang mengatakan sahabat-sahabat yang baru ini akan membuat kita help us to stay young. Dan Bapak Ibu sekalian, karena itu kami berkata biarlah Tuhan memberkati kita sekalian, bahwa a new normal has come. Dan the future is here. Kita tidak bisa lagi melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan. Karena ke depan itu ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia akan berikan dengan cara-cara yang kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa menerima mungkin sekarang ini, tetapi kita akan terima berkat-berkatnya justru melalui tayangan-tayangan online dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa new normal adalah sesuatu yang baik buat kami.
Karena bagaimanapun juga kami akan memasuki kehidupan new normal di dalam setiap bagian level dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan, menyesuaikan dengan kemajuan zaman dengan baik Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati di dalam setiap situasi dan keadaan dan setiap musim dan setiap season. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, teguhkan, kuatkan, jamah, dan berkati jemaat yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami, dan biarlah perjamuan kudus ini akan mengingatkan kami terus bahwa Yesus yang sudah mati, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan pergi ke surga dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memenuhi kami adalah Tuhan yang kami sembah dan yang hidup. Karena itu kami akan mengambil perjamuan kudus ini, kiranya akan memberkati setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, persiapkan anggur dan roti perjamuan. Kalau Anda mempunyai biskuit atau misalnya jus, mari kita lakukan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur atau jus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang penuh dengan berkat, this is a cup of blessings, adalah kuasa Tuhan yang dicurahkan untuk memberkati setiap daripada kita. Maka waktu kita minum ini, kita berkata biarlah berkat Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Biar Engkau mengubah kutuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk ucapan syukur ini, berkat-berkat Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Dan berkat-Mu melimpah kepada anak-anak. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita doa berkat buat kita sekalian. Mari kita mengangkat tangan kita. Maka terimalah dengan segala kelimpahannya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anaknya juga Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang memimpin saudara-saudara mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada pengumuman yang penting yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sampai hari Minggu depan kebaktian jam 10 pagi di channel yang sama. Berikutnya adalah hari Selasa ini akan ada question and answer, tanya jawab mengenai new normal dengan saya dan istri saya Robert dan Leah Sutanto. Gembala Sidang New Wine International Church jam 8 malam. Ya, lalu yang berikutnya yang terakhir adalah jangan lupa hari Jumat Robert dan Leah Sutanto akan ada dalam worship at home jam 7.30 di channelnya Robert dan Leah Sutanto.
Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Sunday and God bless you and your family. Stay home, stay safe. God bless.